Perkenalkan, nama saya Tri Bagus Wiarta dengan NIM 210601181 250, konsentrasi teknik tenaga listrik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal dengan NIM 210601181 20056 dari konsentrasi teknik tenaga listrik. Perkenalkan, nama saya Nur Faizi dengan NIM 2106018130072 dengan konsentrasi teknik kontrol dan instrumentasi. Energi listrik merupakan kebutuhan fundamental di era sekarang ini, sehingga perlu dijaga kualitas daya selama penyalurannya. Salah satu parameter kualitas daya yang baik adalah tegangan yang stabil dan nominal pada sistem distribusi tenaga listrik. Artinya tidak terjadi drop tegangan yang melebihi standar. Oleh karena itu, perlu dilakukan peninjauan tegangan pada gardu induk dan ujung feeder untuk menghitung drop tegangan agar dapat diketahui kualitas daya pada sistem distribusi tenaga listrik. Pengukuran drop tegangan saat ini masih dilakukan secara konvensional sehingga belum dapat ditinjau dari jarak jauh secara kontinu. Berdasarkan hal tersebut, kami merancang sistem monitoring tegangan ujung feeder jaringan tegangan menengah 20 kV untuk pengukuran secara real time. Alat ini terdiri dari 3 subjudul sebagai berikut. Pada subjudul ini terdapat 3 bagian utama, yaitu prop tegangan menengah, rangkaian penyearah, dan bagian pengukuran. Pengujian dilakukan menggunakan transformator neon sign tipe T151122 sebagai pengganti sumber tegangan ujung feeder JTM 20 kV. Sumber tegangan menengah yang dihasilkan transformator tersebut divariasikan menggunakan voltage regulator atau variak. Tegangan menengah keluaran dari transformator diturunkan menggunakan prop tegangan menengah berupa rangkaian pembagi tegangan kapasitif dan resistif yang disusun secara paralel. Kemudian, tegangan rendah yang dihasilkan disearahkan menggunakan rangkaian penyearah yang diletakkan di dalam panel box. Tegangan DC analog hasil rangkaian penyearah kemudian diolah menggunakan Arduino Uno melalui senarai program khusus sehingga data tegangan terukur dapat ditampilkan pada LCD. Perancangan PLTS sebagai jatuh daya sistem berlokasi di Departemen Teknik Elektro dengan potensi 5,173 kWh per meter persegi. Dengan profil beban yang dimiliki, perancangan ini terdiri dari modul PV 50 WP, baterai 12 volt 18 Ah, dan baterai charge controller. Pada perancangan ini dilakukan simulasi dan didapatkan nilai performance ratio sebesar 51,5%. Pada perancangan ini dilakukan pengujian, yaitu pengujian komponen dan pengujian sistem. Pada pengujian komponen, yaitu kita ambil contoh pengambilan iradiasi yang ditangkap oleh modul PV guna untuk mengetahui efisiensi dari modul PV itu sendiri. Selanjutnya ada baterai charge controller yang digunakan untuk melakukan pengisian pada baterai 12 volt 18 Ah. Baterai ini digunakan sebagai media penyimpanan energi yang didapatkan oleh PLTS yang nantinya untuk menyuplai alat. Pada subjudul ini juga membahas tentang perancangan monitoring tegangan ujung feeder berbasis Android. Dilakukan pengujian dengan melihat lampu menyala hijau sebagai indikator sistem terhubung ke jaringan internet. Keberhasilan pengujian dilihat dari kesesuaian nilai yang tertera antara tampilan LCD dengan aplikasi Android yang dirancang. Pada pengujian tersebut dapat dilihat bahwa tampilan LCD dan aplikasi sudah sesuai sehingga bisa dinyatakan bahwa sistem berjalan dengan baik. Pada subjudul perancangan baterai charge controller digunakan beberapa komponen utama penyusun sistem, yaitu modul fotovoltaik sebagai sumber energi, sinkronus buck converter sebagai rangkaian daya yang mengalirkan daya dari sumber ke baterai, sensor tegangan sebagai komponen feedback tegangan, sensor arus sebagai penghitung muatan untuk menentukan SOC baterai,
Arduino sebagai pusat kendali, pengolahan data dan pembangkitan sinyal PWM, IR2113 sebagai driver MOSFET, relay sebagai komponen pemutus rangkaian, dan baterai sebagai komponen penyimpanan energi. Pada hasil pengujian efisiensi, diperoleh efisiensi daya tertinggi baterai charge controller sebesar 92,04% dengan rata-rata efisiensi sebesar 85,19%. Pada hasil pengujian charging baterai, diperoleh kenaikan SOC baterai sebesar 19,58% selama 4 jam dengan sumber modul fotovoltaik. Pada pengimplementasian baterai charge controller, parameter yang diamati berupa tegangan charging dan SOC baterai.